Saat ini saya sedang bersama informan pertama yaitu Syaruni Nurulbarokah. Apakah Anda siap? Yang pertama, apa masalah yang biasanya dialami di lingkungan Anda saat banjir? Sudah pasti sih air banjir masuk ke halaman rumah ya, bahkan kadang-kadang suka masuk ke dalam rumah kalau lagi hujan deras. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan banjir biasanya terjadi dan seberapa sering? Pas lagi hujan deras sih, apalagi kalau hujan curahnya lagi tinggi, biasanya banjir ini kejadiannya pas lagi musim hujan. Oh, jadi meluap gitu airnya. Iya, Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana bagian rumah atau lingkungan yang paling berdampak? di halaman rumah sama bagian dalam rumah yang kerendam air banjir. Biasanya seberapa tinggi airnya? Kadang selutut, kadang sepinggang. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa banjir sering terjadi di lingkungan Anda menurut Anda? Karena saluran air atau selokan yang sering kesumbat sama sampah-sampah, daun-daun, ranting, jadi aliran airnya nggak lancar. Terus ada kiriman sampah juga dari daerah lain. Oh, jadi dari daerah lain masuk ke saluran daerah kamu gitu? Iya, Oke, pertanyaan kelima. Siapa saja yang ikut berpartisipasi jika ada kegiatan kerja bakti membersihkan kekacauan pasca banjir? biasanya warga-warga sih yang ikut bantu-bantu kerja bakti buat ngebersihin lingkungan yang habis kena banjir. Tapi ada nggak kayak polisi, tentara gitu? Kadang ada. Ke pertanyaan terakhir, bagaimana dampak banjir terhadap aktivitas dan kondisi rumah Anda? Apakah kayak kacau gitu keadaannya atau biasa aja gitu karena nggak separah itu? Kadang mengganggu aktivitas sehari-hari juga, terus terjadi beberapa kerusakan di barang-barang dalam rumah karena banjir itu. Kayak tembok lembab gitu kan? Iya. Oke, makasih. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber kedua yaitu Zulfa Idriana Bilqis. Apakah Anda siap? Pertanyaan pertama, apakah lingkungan tempat tinggal Anda pernah mengalami banjir? Sejauh ini sih lingkungan aku belum pernah ngalamin banjir ya, walaupun kadang hujannya lagi deras. Oke, jadi nggak pernah atau jarang? Nggak pernah. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, di mana lokasi sekitar rumah Anda yang biasanya ada genangan? Nggak ada genangan air sih, soalnya kondisi lingkungan itu juga cukup baik dan aliran airnya juga lancar. Oke, jadi jalanannya juga bagus gitu. Iya. Yang ketiga, mengapa menurut Anda daerah tempat tinggal Anda jarang atau aman dari banjir? Soalnya posisi rumahnya juga lebih tinggi gitu ya, terus selokannya juga selalu dijaga kebersihannya. Oh, jadi yang sering banjir tuh daerah bawah aja? Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Kapan biasanya warga melakukan kegiatan kebersihan lingkungan bersama? Biasanya sih cuma di waktu-waktu tertentu ya, walaupun diharapkan kedepannya bisa lebih sering. Tapi di weekend ada sering? Kadang ada, kadang enggak. Oke, ke pertanyaan kelima, siapa saja yang berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan? Seluruh warga ikut berperan dalam menjaga kebersihan. Lanjut ke pertanyaan ke-6, bagaimana upaya yang dilakukan warga agar lingkungan tetap bebas banjir? Warga berusaha buat menjaga kebersihan, terus nggak buang sampah sembarangan, sama rutin ngebersihin selokan sih biar lingkungan tetap terjaga dan aman dari banjir. Oke, makasih. Sama-sama. Saya sedang bersama narasumber ketiga, yaitu berinisial R. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa kamu siap? Siap. Apa yang kamu lihat sebagai penyebab utama banjir di wilayah kamu? Di wilayah aku itu banyak sampah, karena banyak orang-orang tuh yang membawa sampah sembarangan sama sampah dari orang lain juga gitu, jadi ke wilayah aku gitu. Kiriman. Iya. Yang kedua, di mana lokasi selokan dan atau saluran air yang sering mampet? Di pertigaan jalan, karena itu tuh langsung ke belokan gitu, terus ada sampah lagi Nyangkut gitu. nyangkut. Yang ketiga, kapan kondisi selokan biasanya mulai penuh atau mampet? Selokan tuh mulai penuh pada saat hujan, jadi Hujan penuh deras. terus banyak sampah juga yang ngalir gitu. Yang keempat, mengapa saluran air sering mengalami penyumbatan? Karena saluran air tuh di masyarakat tuh sangat sempit ya, jadi tersumbat-sumbat gitu.
Yang kelima, bagaimana kebiasaan warga dalam membuang sampah di lingkungan Anda? Kebiasaan warga di sekitar itu masih kurang baik ya, karena banyak banget gitu yang buang sampah, terutama buang sampahnya itu ke solokan gitu, jadi kan itu penyebab utamanya banjir gitu. Yang terakhir, apa solusi yang menurut Anda paling efektif untuk mencegah banjir? Efek itu kayak meningkatkan kesadaran masyarakat gitu untuk tidak membuang sampah sembarangan juga, karena kan banyak dampak negatifnya ya dari membuang sampah sembarangan itu, kayak bikin banjir, terus jadi salah kami jadi banyak sampah gitu, bau juga gitu, seperti itu. Terima kasih ya. Ya.